Alhamdulillahilladzi ni'matil Islam ahmaduhu subhanahu yad'u ila salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul adam. Allahumma shalli wa sallim ala nabi rahmah wa sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamaluhu wa fisaluhu salasuna sahra hatta iza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah ila akhir ayat. Sadaqallahu azim. Bapak-bapak serta saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak ada kata yang paling berharga pada kesempatan yang mulia ini selain zikir seorang hamba kepada Allah. Tidak ada penghargaan yang lebih tinggi pada kesempatan yang mulia ini selain rasa syukur yang dipanjatkan seorang hamba kepada sang Khaliknya. Maka dari itu, khatib melalui mimbar yang berbahagia ini mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada yang telah memberikan kita akan segala-galanya. Syukur bukan berarti sebatas ucapan, tapi jauh lebih dari itu adalah atau amal asrawa bi'atul ni'mah, mempergunakan seluruh daripada apa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Ibadatul ni'mah semata-mata menunjang untuk beribadah kepadanya. Selawat bagikan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, termasuklah niat kita orang-orang yang beruntung di yaumil akhir kelak nanti, yakni orang-orang yang mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini yakni rahasia umur 40 tahun. Sekali lagi, rahasia umur 40 tahun. Tidak ada satupun kecuali Allah yang mengetahui kapan dan di mana kita akan berpulang atau dijemput oleh malaikat Israel mencabut nyawa kita. Kita tidak tahu kapan atau di mana atau sedang apa. Namun perlu diingatkan lagi, tentunya dengan umur yang Allah berikan kepada kita selama 40 tahun itu sudah mengalami masa rentan tentu dalam segala hal. Termasuk saudara-saudara, orang biasanya kalau umur 40 tahun itu banyak yang mengatakan ini bukan kedua. Artinya ini adalah gejolak yang kedua. Rasa itu kadang membara di sana. Makanya di dalam Al-Quran
Al-Quran pun diceritakan dalam hal ini sebagaimana yang kita bacakan tadi. Wa wasinal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada kamu untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Amalan suhu kurham wa doa suhu kurham. Dan berbuat baik kepada ibu bapak kamu yang telah mengandung kamu dalam keadaan susah bertambah susah dan juga menyapit atau menyusui kamu. Kemudian hatta iza balagha asudda wa balagha arba'ina sanah, sehingga apabila umur kamu sudah sampai kepada dewasa, arba'ina sanah, 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an askur, maka berdoalah kamu kepada Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur nikmataka atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kamu, sehingga Allah pun ridho kepada kehidupan kamu. Wa alaihi walidayya wa an amala shalihan tarda, dan juga kamu harus memperbanyak daripada amalan-amalan yang baik yang soleh. Wasli bizuriyati, dan kamu harus berdoa juga bahwa nanti dengan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kamu juga akan turun-temurun zuriyati kepada keturunan kamu. Ini tubuh ilaika wa ini minal muslimin, sehingga nanti sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mampu dan bisa bertobat. Wa ini minal muslimin, dan Allah anugerahkan kepada kamu suatu nikmat, orang-orang yang mampu berserah diri kepadanya. Bapak serta saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, seorang mufassir yang kita kenal sering dengan namanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau membagi kepada kehidupan kita ini 3 fase. Kita hidup di dunia ini berdasarkan tafsir apa yang diungkapkan dari ayat tadi oleh Ibnu Katsir. Beliau membagi tahap kehidupan kita ini 3 fase sesuai dengan nama dunia, dal, rum, dan ya. Yang pertama kata Ibnu Katsir adalah masa balik kita, mulai dari anak-anak sampai yang umur kita lebih kurang dari 15 atau 17 tahun. Itu kita belum dibebani dosa, sehingga kadangkala kita berbuat sesuka kita ataupun berbuat mana yang ingin kita lakukan, dan tanpa kadangkala mengindahkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Karena memang kita pada waktu itu belum dibebani oleh dosa. Kemudian kata Ibnu Katsir sampai 17 dan 40 tahun itulah dunia tadi, kenangan, masa yang banyak dengan kenangan. Ya. Sampai kita umur 30 tahun, itu tadi kadangkala kita berbuat sesuka kita. Makanya kata Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, seorang pemuda, walaupun tanda umum pemudi termasuk, tapi dalam hadis itu seorang pemuda yang apabila dia cenderung hatinya kepada masjid, maka nanti yaumil kiamah dia akan mendapat sebuah naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka 7 kategori umat manusia yang diberi naungan oleh Allah pada waktu itu. Salah satunya adalah orang atau seorang pemuda yang cenderung dan cinta hatinya kepada masjid. Kenapa Bapak serta saudara-saudara itu umur yang seperti demikian itu 17 sampai 30 tahun itu kalau kita katakan pilihanlah orang-orang yang seorang pemuda yang hatinya cenderung kepada masjid. Berat. Kenapa? Karena dia sedang masa-masanya untuk berjaya di dalam kehidupannya tadi.
Bapak serta saudara-saudaraku, maka sampailah kepada umur 40 tahun. Maka salah satu yang membuat sebuah kenangan bagi kita umur 40 tahun, Rasulullah itu diangkat jadi Rasul 40 tahun. Jadi termasuk masa suka atau begitu beratnya untuk berhijrah tadi pada umur 40 tahun tadi. Tapi Rasulullah dengan kuat dan gigih hinaan dikatakan orang gila, dia mampu untuk berhijrah. Nah, Bapak serta saudara-saudara, jadi ketika umur kita sudah 40 tahun tadi atau lebih, ketika kita masih mau melakukan sesuatu tanpa mengindahkan kaliber-kaliber yang telah Allah tentukan dengan Rasulnya, maka sama saja kita sebenarnya kembali kepada umur 0 sampai 17 tahun tadi, berbalik seperti anak-anak kadang-kadang. Maka prosesi atau proses dari kehidupan 40 tahun itu adalah masa-masa hijrah, sebuah perjuangan yang sangat tangguh bagi kita untuk menjalaninya. Maka dari itu Bapak serta saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sampai nanti umur yang diberikan oleh Allah setelah 40 tahun kita tidak mampu untuk menjadikan diri kita orang-orang yang berserah diri tadi. Kita berdoa harus mampu menjadi orang yang berserah diri sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran tadi. Jangan menjadi satu penyesalan. Karena kenapa Bapak serta saudara-saudara, di dalam Al-Quran diceritakan kepada kita bahwasanya nanti ketika kita telah berpulang ke rahmat Allah dan mengalami prosesi kehidupan yang kita sebut di dalam akhirat sana tadi, ketika nanti kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang berdosa tadi, orang-orang yang melakukan maksiat dengan sesuka hatinya di dunia ini dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengatakan ampunilah dosa saya ya Allah, atau masukkanlah saya ke surga ya Allah. Tidak ada kata-kata itu, tapi cenderung orang-orang yang berdosa itu mengatakan, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami menjadi orang-orang yang baik. Walau tahu izin mujrimun nakis ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Dan ketika dalam surat As-Sajdah ayat 12, dan ketika orang-orang yang berdosa itu nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna, mereka berkata kepada Tuhannya, farji'na, kami dengar ya Allah, kami lihat ya Allah, kami yakin kepada Engkau ya Allah, farji'na na'mal shalihan, kembalikanlah ya Allah kami ke dunia, na'mal shalihan, kami akan bersyukur, kami akan berbuat baik, dan kami akan cinta kepada saudara-saudara kami akan beribadah dengan sebaik-baiknya. Begitu banyak nanti Bapak serta saudara-saudaraku permohonan kita kepada Allah, kita akan berbuat baik di dunia dan dikembalikan ke dunia. Inna muqinun, kami yakin dengan Engkau ya Allah. Tapi yakinlah Bapak serta saudara-saudaraku, permintaan kita pada waktu itu, penyesalan kita hari itu tidak akan ada gunanya. Beribu-ribu kali pun kita minta dikembalikan ke dunia, mustahil Allah akan kembalikan kita ke dunia ini. Maknanya apa? Ketika kita menyesal, sesali hal-hal ini, sesalilah pada waktu saat sekarang ini. Artinya apa? Kalau kita masih menyesali hal ini, kesempatan kita akan bertobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar pendosa kita, Allah menjanjikan sesungguhnya aku adalah menerima tobat-tobat daripada hamba-Ku. Tergantung dari niat dan penyesalan yang telah kita berbuat selama ini, dan kita mohon ampun kepada Allah dan berniat dalam hati kita ingin menjadi yang lebih baik, maka Allah akan ampuni.
penyesalan hari kita ini hari ini akan lebih bermakna dan berguna bagi diri kita kalau kita ingin kembali kepada yang lebih baik atau berhijrah tadi. Tapi ketika penyesalan nanti yaumil akhir kelak, beribu kali ampun pun kita minta kepada Allah, kita diminta untuk dikembalikan ke dunia menjadi orang yang baik tadi. Mustahil rasanya Bapak serta saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Dan sekali lagi, jangan pernah kita merasa pesimis dalam hidup ini. Banyak dosa-dosa kita yang telah kita perbuat selama ini, Allah akan sulit mengampuninya. Tidak, Allah akan beri ampunan asalkan niat yang dari hati kita tadi memang untuk menyesali perbuatan yang telah berlalu itu. Bapak serta saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sebagai penutup daripada khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Ibnu Katsir dalam mentafsirkan ayat tadi dia berkata, kita harus senantiasa bermohon kepada Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pandai mensyukuri atas apa yang telah dianugerahkan kepada kami. Selalu kita bermohon kesehatan yang telah Allah anugerahkan, ya memang kita memanfaatkan dengan apa? Ibadah nikmat, menunjang untuk ibadah. Kekayaan yang kita miliki, ya kita syukuri. Dengan mensyukurinya, bagaimana kita mampu membelanjakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak serta saudara-saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan khutbah singkat kita pada kesempatan yang mulia ini akan berarti dan bermakna di dalam kehidupan kita, yang intinya adalah salah satunya tadi di umur 40 tahun itu adalah sebuah umur yang sudah rentang bagi kita, dan kembalilah kita kepada jalan ataupun bagaimana kita mampu beribadah dengan baik dan selalu mampu mensyukuri atas nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita. Yang kedua, janganlah sampai kita menyesal nanti di akhir kelak. Tapi kalau kita ingin menyesal, sesalilah apa yang telah kita perbuat pada hari ini atau masa-masa yang lalu, dan sesalilah dalam artian tobatlah kepada Allah sebagaimana yang sering kita dengan taubat dan nasuha. Barakallahu lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radiyallahu tabarakallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran qada amara liman jahada wa kafara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sikum wa ya wallahu ba'da fazal muttaqin. Faqad qala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadirul hajat.
Ya Allah ya Wasyahid Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratan a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillah. Ibadah Allah inna Allah yang berdoa wa ita'i zil qurba yang kasih wal muqawwama fa'tabiru bil absar la'allakum turhamun. Akhir surah.